Di sebuah desa terpencil bernama Kumantan, yang terletak di lereng gunung tua di Jawa Tengah, kehidupan berjalan seperti biasa. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang konon menyimpan banyak misteri. Penduduknya hidup sederhana, bertani, dan menjaga tradisi leluhur dengan penuh hormat. Namun, di balik ketenangan itu, ada cerita-cerita bisik tentang malam-malam tertentu, ketika angin berdesir aneh dan suara-suara tak wajar terdengar dari dalam hutan. Malam itu, tanggal 28 Maret, menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Semuanya dimulai saat sekelompok remaja desa yang terdiri dari 5 orang, ada Bima, Sari, Rudi, Lina, dan Dika. Mereka semua memutuskan untuk mengadakan petualangan malam di hutan terlarang. Nah, hutan itu disebut alas kematian oleh para warga, karena konon pernah menjadi tempat pembantaian massal pada masa penjajahan. Meskipun dilarang oleh para tetua di sana, rasa penasaran dan keberanian mereka mendorong mereka nih untuk masuk. Dan gak lupa juga nih, mereka bawa senter, kamera ponsel, dan bekal seadanya. Mereka juga berjanji nih untuk kembali sebelum tengah malam. Nah, mereka mulailah nih melangkah masuk ke hutan tersebut. Udara terasa semakin dingin, malam semakin sunyi, dan seperti pada umumnya lah, pohon-pohon di sana tuh tinggi banget. Dan ranting-rantingnya kayak tangan kurus yang siap mencengkram mereka, bro. Si Bima yang paling berani memimpin rombongan itu bercanda sambil bilang, Kalau ada hantu kita ajak selfie. tapi entah kenapa suara itu tuh kedengeran memantul lebih lama dari yang seharusnya. Nah, singkat cerita, setelah mereka berjalan 1 jam, mereka menemukan sebuah pohon yang gede yang akarnya menjalar ke segala arah. Nah, di bawah pohon itu ada batu besar nih, bentuknya aneh, kayak altar kuno lah. Di permukaannya tuh kayak ada simbol-simbol yang gak pernah mereka kenalin. Si Sari, yang sedikit paham tentang hal-hal mistis, karena ya sering mendengar cerita dari neneknya, ngerasa ada yang gak beres. Si Sari ini bilang, Kita balik aja, ini gak beres. tapi si Rudi yang selalu skeptis malah ketawa dan ngetok-ngetok batu itu. Sambil si Rudi bilang, Ini cuma batu biasa, takut apa sih? pas si Rudi ngetok batu itu buat ketiga kalinya, tiba-tiba angin tuh berembus kenceng. Daun-daun yang ada di pepohonan itu bergoyang sangat hebat, bro. Dan dari kejauhan kedengeran suara nih, kayak bisikan berlapis-lapis. Si Lina yang sedang ngerekam dengan ponselnya tiba-tiba ngejerit. Dia ngeliat nih ke layar ponselnya. Dan lu tahu apa yang dia lihat? Dia ngeliat bayangan hitam ngelintas di belakang mereka. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Paniklah mereka. Akhirnya mereka pun berlari kembali ke desa dan meninggalkan hutan dengan hati yang penuh penasaran. Singkat cerita, keesokan harinya, kelima remaja itu nggak muncul nih di rumah masing-masing seperti biasa. Orang tua mereka mulai khawatir dan mencari ke rumah tetangga. Akhirnya, mereka ditemukan di sebuah gubuk tua di pinggir desa, duduk melingkar dengan tatapan kosong. Ketika ditanya, mereka nggak jawab, bro. Mulut mereka ya cuma diem gitu dengan tatapan kosong. Pada saat yang bersamaan, warga desa manggil Pak Karto. Jadi Pak Karto ini dukun yang dikenal mampu lah buat mengusir roh jahat yang terkenal di tempat itu. Gak lama kemudian, Pak Karto datang dengan peralatan ritualnya, kayak kemenyan, air suci, dan satu bilah keris tua. Dia mencoba komunikasi nih dengan 5 remaja itu, tapi yang keluar dari mulut mereka bukan suara manusia. Suara itu dalam banget, bergetar, dan kayak kedengeran banyak orang yang ngomong sekaligus. Dan mereka bilang, Kami sudah bebas, kalian akan tahu. sontak warga yang menyaksikan kejadian itu pada merinding, bro. Karena kata-kata suara itu diikuti dengan ketawa yang mengerikan. Dan Pak Karto menyimpulkan kalau mereka telah membangunkan sesuatu di hutan.
Pak Karto juga meminta warga buat mengunci kelima remaja itu di sebuah ruangan terpisah, sambil dia menyiapkan ritual besar buat ngusir roh-roh itu. Tapi malam itu, sebelum ritual dimulai, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Singkat cerita, malam semakin larut dan tiba-tiba ngedengar suara jeritan dari rumah tempat kelima remaja itu dikurung. Dan ketika warga lari ke sana, ke tempat itu, mereka ngeliat pintu ruangan udah kebuka lebar dan kelima remaja itu hilang. Yang lebih aneh, beberapa warga yang dekat ke ruangan itu tiba-tiba jatuh, pingsan bro. Gak lama kemudian, mereka bangun nih dengan tatapan kosong yang sama seperti kelima remaja sebelumnya. Mereka mulai berjalan kaku kayak boneka yang digerakin pakai tali gitu loh bro, menuju ke pusat desa. Sontak warga pada panik lah di situ. Dalam hitungan jam, puluhan warga nunjukin gejala yang sama. Mata hitam pekat, gerakan gak wajar, dan suara yang mengerikan. Mereka semua kumpul nih di lapangan desa, berdiri dalam formasi yang melingkar, kayak sedang ngelakuin ritual lah. Si Pak Karto yang coba buat ngedeketin, tiba-tiba gak sadarin diri dan jatuh. Gak lama kemudian, ketika dia bangun, matanya juga berubah hitam. Sontak warga yang tersisa menyadari bahwa ini bukan lagi kesurupan biasa. Ini adalah kesurupan massal yang menyebar kayak wabah. Pas tengah malam, langit-langit di atas desa berubah menjadi merah tua. Seolah-olah ada darah nih yang mengalir di cakrawala. Angin berhenti bertiup dan suara bisikan dari hutan terdengar jelas di seluruh desa. Warga yang belum terkena wabah atau terserang, sekitar 20 orangan, berlindung nih di rumah sebuah kepala desa. Mereka berdoa dan memohon perlindungan. Dan pada saat mereka berlindung di rumah kepala desa, mereka samar-samar ngedengar nih ada suara langkah kaki yang berat dan ngedeket ke rumah kepala desa. Pas suara itu terdengar di depan pintu, mereka bilang, Buka, kami ingin masuk. sontak warga pada merinding bro, karena suaranya itu terdengar lembut tapi penuh ancaman. Ngerti kan maksudnya? Kita balik lagi keluar. Ratusan warga yang telah berubah berdiri nih mengelilingi rumah kepala desa. Mereka gak kelihatan kayak manusia biasa lagi. Kulit mereka pucat, pembuluh darah hitam menonjol ya di wajah dan di tangan mereka, dan senyum mengerikan di wajah mereka. Beberapa di antaranya mulai memanjat dinding nih, mencoba buat masuk lewat jendela. Salah satu warga dan Pak Slamet nekat ngintip keluar jendela, dan sontak mereka ngejerit karena ngeliat istrinya sendiri tuh di antara kerumunan itu. Tapi wajahnya bukan wajah yang dia kenal. Matanya kosong dan mulutnya kebuka lebar kayak rahang yang mau patah bro. Paniklah mereka di situ bro. Di tengah kepanikan itu, ada salah satu warga yang bernama Mbok Sari. Mbok Sari ini seorang nenek tua yang selama ini diem aja, gak mau bicara. Dan beliau merupakan satu-satunya yang tampak tenang di antara warga-warga itu. Dengan suara bergetar, dia menceritakan lah tuh sebuah legenda yang disembunyikan para tetua desa pada ratusan tahun yang lalu. Jadi menurut beliau, desa ini dibangun di atas kuburan massal para prajurit yang dikorbankan dalam ritual gelap buat manggil entitas kuno. Nah, entitas itu disegel di bawah pohon beringin oleh leluhur mereka. Tapi segelnya akan melemah jika ada yang mengganggu altarnya. Kelima remaja itu tanpa sadar telah memecahkan segel tersebut. Dan Simbosari juga bilang kalau satu-satunya cara buat menghentikan ini adalah dengan mengorbankan seseorang secara sukarela nih ke dalam hutan.
sebagai ganti jiwa-jiwa mereka yang telah diambil. Tapi sebelum mereka sempat memutuskan, dinding rumah tiba-tiba rubuh akibat tekanan dari luar. Ratusan warga yang telah dirasuki masuk nih. Dan jeritan terakhir, para warga yang udah kerasukan udah gak ada nih, hilang dalam kegelapan. Singkat cerita, keesokan harinya tim penyelamat dari kota terdekat nyampe nih di Kumantan. Setelah mendapat laporan bahwa tentang hilangnya dengan desa itu, yang mereka temukan cuma kesunyian, rumah-rumah kosong, barang-barang berserakan, dan gak ada tanda-tanda kehidupan. Di lapangan desa, mereka menemukan ratusan jejak kaki yang membentuk lingkaran sempurna, tapi gak ada satupun warga nih yang tersisa. Sampai saat ini, Kumantan menjadi desa mati yang ditinggalkan. Orang-orang yang lewat di dekat hutan terlarang kadang ngedengar suara bisikan dan ketawa dari dalam, tapi gak ada yang berani masuk. Cerita tentang kesurupan masal itu menyebar ke seluruh desa yang ada di dekat hutan atau desa tersebut, menjadi peringatan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan tertidur selamanya. Oke bro, gimana pendapat kalian tentang cerita ini yang udah gue bawakan? Apakah ada yang kurang dari pembawaannya gue, atau dari segi intonasi, atau apa? Silakan tulis di kolom komentar. Gue sangat mengapresiasi sekali kalau kalian mengoreksi kesalahan gue. Dan gue bener-bener berterima kasih kalian udah ngedengerin cerita ini sampai habis. Gue Rehan, pamit undur diri. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.